Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari 27 dengan nama Yuda Nugraha, beserta anggota lain yaitu Jabar Abidin dan Muhammad Marwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf sebagai tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, kita langsung aja. Ini adalah pengembangan paragraf. Yang pertama, apa itu paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dan lengkap, utuh, dan rapi. Sebuah paragraf terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau satu kesatuan pemikiran utama sebagai inti dari informasi. Yang kedua, jenis dan teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf ada beberapa macam ya. Yang pertama, paragraf berdasarkan penalaran atau letak kalimat utama. Berdasarkan kalimat utamanya, maka ada tiga jenis dalam pengembangan paragraf. Ketiga pola tersebut adalah sebagai berikut, yaitu paragraf deduktif, paragraf dengan cara pengembangan dari hal yang umum atau kalimat topik ke hal yang khusus, atau kalimat pengembangan dinamakan paragraf deduktif. Sebagai contoh, harga sebagian bahan pokok naik. Sekarang beras berharga Rp7.800 per kilogram yang berkategori bagus. Gula pasir melonjak dari Rp8.600 per kilogram menjadi Rp11.200 per kilogram. Minyak tanah dari harga Rp6.500 dan seterusnya. Apabila kita memperhatikan paragraf di atas, kalimat yang paling umum sebenarnya adalah kalimat utama, yaitu harga sebagian bahan pokok bergerak naik. Kalimat selanjutnya adalah kalimat yang penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan utama pada kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Biasanya mereka dimulai dengan penjelasan dari hal kasus ke hal umum, sehingga kalimat topik di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Contohnya, memberi contoh dan mengarahkan cara berbahasa yang benar. Pada titik merupakan berbahasa Indonesia, tersebut sangat keliru. Tidak berbahasa adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya waktu pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga pada mata pelajaran yang lain juga. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa pembinaan berbahasa pada anak didik itu dilakukan dengan oleh guru-guru. Dalam paragraf di atas, kalimat utama berakhir di akhir paragraf, sekaligus merupakan kesimpulan paragraf tersebut. Kalimat yang merupakan kesimpulan dimulai dengan kata "dengan demikian sudah selayaknya bahwa pembinaan berbahasa pada anak didik itu dilakukan", dan inilah kalimat utama atau kalimat topik. Yang terakhir adalah paragraf campuran, berarti dimulai dengan kalimat topik atau hal umum, kemudian dijelaskan oleh hal khusus atau kalimat pengembangan, dan diakhiri oleh topik sebagai penekanan pada pemikiran pokok pada kalimat topik pertama. Urutan penulisan berikut dengan yang demikian disebut paragraf campuran. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPRT bersifat pengawasan politik dan dilakukan kebijakan strategis, bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRT adalah lembaga politik. Selain DPRT, ada dua macam institusi pengawasan lainnya yang mengawasi teknis dan administrasi, yaitu SPI seperti Inspektorat Kabupaten atau Kota, dan SPSP BPK dan BPKP. Jadi jelaslah keliru bila DPRT melaksanakan pengawasan dalam hal administrasi keuangan secara teknis, tetapi kewenangan DPRT hanya yang menyangkut politik dan kebijaksanaan strategis saja. Bila posisi kalimat utama berada di awal paragraf, lalu diulang lagi kalimat utama tersebut di akhir paragraf, bila pun unsur kalimat tidak identik. Pengembangan kedua yaitu paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Yang pertama, deskriptif. Paragraf deskriptif berisi gambaran yang ditangkap melalui apa yang terlihat atau tertangkap panca indera. Paragraf ini juga bersifat tata ulang atau tata letak. Contohnya, atau paragraf ini isinya mengumpulkan atau menuliskan kata-kata suatu keadaan sehingga pembaca seseorang melihat dan merasakan suatu tersebut. Yang kedua, ekspositoris. Paragraf eksposisi disebut juga paragraf pemaparan dengan tambahan satu objek yang perwujudannya tertuju pada satu unsur saja, berdasarkan pengembangan kronologisnya. Ketiga, argumentatif. Paragraf ini mengandung analisis yang mempertengahkan sebab dan akibat sesuai peristiwa itu terjadi. Paragraf ini bisa membujuk atau meyakinkan pembaca suatu hal
Ini tulisan ini bisa untuk mempengaruhi pemikiran pembaca agar mengikuti gagasan penulis dengan mengemukakan argumen dan bukti-bukti menguatkan pendapatnya. Yang keempat, paragraf ini menceritakan, memaparkan, atau melaporkan suatu kejadian atau pengalaman seseorang sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas. Narasi isinya menggambarkan atau menceritakan suatu kisah tentang tokoh dengan latar tempat dan kurun waktu tertentu, disertai alur cerita. Persuasi. Paragraf persuasi adalah tulisan ini bisa untuk mengajak atau membujuk pembaca agar melakukan sesuai keinginan penulis. Yang ketiga, pengembangan paragraf berdasarkan isi. Paragraf yang pertama itu bilang definisi, yang pertama paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan pembandingan kalimat topik. Contohnya kalimat topik mengenai hal-hal yang bersifat abstrak, sedang bandingkan dengan hal yang bersifat konkret. Yang kedua, paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf ini berbentuk kalimat tanya, dan kalimat-kalimat pengembangan dalam paragraf di sini merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga, paragraf sebab dan akibat. Kalimat topik sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Jika topiknya berupa sebab, maka kalimat pengembangnya harus merupakan akibat dari sebab itu. Sebaliknya, jika kalimat topiknya berupa akibat, kalimat pengembangnya harus sebab dari akibat itu. Paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh itu dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat topik. Paragraf perulangan. Yang kelima, paragraf perulangan. Pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian kalimat tertentu. Contohnya, paragraf definisi. Dalam paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan suatu pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar agar maknanya mudah dipahami oleh pembaca. Kohesi atau kesatuan atau koherensi pada dalam paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan baik apabila memiliki unsur kohesi atau kesatuan dan koherensi atau kepaduan. Apa itu kohesi atau kesatuan? Kesatuan adalah sebuah paragraf yang terpenuhi apabila informasi memenuhi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Agar hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu berhubungan erat dengan gagasan utama. Paragraf berlatar berikut ini. Bang Marto tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Dia tidak tahu menahu mengapa desanya dinamai dengan desa Kedung Ngeler. Dia tidak tahu menahu mengapa Sangkoka Urip kini mengarit. Dia juga tidak tahu mengapa nenek moyangnya dahulu sampai di desa itu. Meski sudah usulin Bang Marto masih gigit dan cekatan. Begitu bangun pagi, tanpa harus minum kopi dahulu, ia sudah memanggul panggul menuju adanya. Ia terus mengayun panggulnya membumi tanah liat yang sudah mengeras oleh musim kemarau yang panjang. Paragraf di atas tidak dapat disebut paragraf yang baik, sebab di dalamnya terdapat dua gagasan utama berikut. Yang pertama, Bang Marto tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Itu ya, meski sudah uzir, Bang Marto masih gigit dan cekatan. Oleh karena itu, agar menjadi tuntutan sebagian warga di atas, terus dipecah menjadi dua paragraf dengan menjadikan kalimat satu sebagai kalimat topik utama dan kalimat lima sebagai topik paragraf kedua. Koherensi atau kepaduan. Kepaduan adalah sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu berkaitan dengan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Untuk melakukan paduan kalimat-kalimat dalam paragraf, penulis dapat menggunakan kata kunci dan sinonim, pronomina, kata transitif, dan struktur yang paralel. Kata kunci, kata dan sinonim. Perpaduan paragraf dapat dibangun dengan tidak mengulang kata atau ungkapan yang sama setiap kali diperlukan. Kata dan ungkapan yang sama itu sesekali dapat disebut dengan menggunakan kata kuncinya atau dengan menggunakan kata lain yang bersinonim dengan kata ungkapan. Misalnya virus HIV dapat disebut virus menyebabkan COVID. Virus yang mematikan, virus disebut ditaklukkan. Ini disebut pemilihan. Pronomina.
Pembanding paduan juga dapat ditempuh dengan menggunakan pronomina untuk menyebutkan nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan lebih dahulu. Yang dilakukan sebenarnya adalah mengacu pada nomina atau frasa nomina itu dengan pronominanya. Frasa pengusaha-pengusaha yang sukses selain sesekali dapat disebut pengusaha-pengusaha itu dapat pula disebut mereka. Selain disebut pengacuan. Kata transisi adalah konjuktor atau perangkai baik yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat maupun untuk menghubungkan kalimat dalam sebuah paragraf. Melalui penggunaan kata ini dihubungkan antar satu gagasan dengan gagasan yang lain dalam sebuah paragraf dapat dinyatakan secara tegas. Contohnya, saya makan soto karena saya suka. Saya makan soto kalau saya suka. Struktur yang paralel. Keparalelan struktur kalimat dapat pula memiliki ciri-ciri kepaduan. Kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya menggunakan kata kerja yang sama atau menggunakan majas repetisi. Contohnya, paragraf ini. Setelah mendapat izin dari pemerintah daerah, warga mulai membangun fasilitas umum di tanah itu. Karena untuk membangun fasilitas umum berupa gedung olahraga itu harus melakukan tidak kurang dari 500 juta rupiah yang digali oleh Dinas Swadaya Bumi. Awalnya tidak ada yang mempersoalkan hal itu. Tetapi setelah daerah itu belum menjadi pemerintah yang maju amat besar, banyak pihak yang menjadi mulai mengungkit masa 1,5 tahun itu. Bahkan dengan dalih bahwa kami sudah tidak sesuai dengan kemajuan yang ke atas, karena pemerintah daerah akan membuka dan mengambil alih pengelolaannya. Oke, cukup sekian penjelasan dengan pengembangan paragraf bersama penjelasannya. Untuk contohnya pengembangan paragraf yang belum saya sebutkan ini bisa dilihat di link ini ya, karena banyak contohnya dan nggak mungkin ya kasihkan satu persatu. Oke, cukup sekian. Saya para laki-laki dari kelompok itu, yaitu Yuda Adinegara beserta teman saya Yangwa Abidin dan Muhammad Narawi. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.